Halo semua, saya di sini Gwendolyn dari kelas 10-9 akan menjelaskan tentang peluang. Bagi teman-teman yang tidak tahu tentang peluang, peluang itu adalah besaran untuk mengekspresikan seberapa besar kemungkinan sesuatu terjadi. Sederhananya itu kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Jadi, peluang itu adalah salah satu penerapan yang teman-teman tidak sadari dalam kehidupan sehari-hari loh. Jadi, contoh penerapan itu ada di ramalan cuaca. Ramalan cuaca ini contohnya 80% terjadinya hujan. Jadi, persen itu adalah peluang terjadinya hujan atau kemungkinan terjadinya hujan. Atau contoh yang lain adalah kartu bridge. Pasti teman-teman tidak asing dengan kartu bridge. Pemain-pemain hebat ini pasti sudah menghitung peluang terjadinya suatu kejadian tersebut. Soalnya kartu bridge itu ada 4 logo. Nah, tidak lama, mari kita langsung masuk ke materi. Oke, jadi peluang ini disebut juga sebagai probabilitas. Probabilitas ini dibagi menjadi dua, yaitu ada peluang teoretik dan ada peluang empirik. Jadi, saya akan menjelaskan dua itu, tapi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang peluang teoretik. Jadi, peluang teoretik ini rumusnya adalah P sama dengan, P itu peluangnya, P sama dengan NA per NS. Jadi, apa itu NA? NA itu adalah titik sampel, sedangkan NS itu adalah ruang sampel. Baik, sebelum kita masuk ke perhitungan-perhitungan, saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung ruang sampel. Jadi, ruang sampel ini itu bisa menggunakan diagram pohon ataupun tabel. Oke, bagi teman-teman yang kurang mengerti apa itu ruang sampel itu adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan. Apa yang terjadi jika dua koin? Jadi, dua koin pasti dong akan menghasilkan seperti itu. Seperti yang pertama, angka dan gambar pada satu koin. Ini kejadian satu koin pertama. Terus, kejadian koin kedua akan menjadi seperti ini. Maka, ini tuh kejadian yang pertama. Ini kejadian yang kedua. Koin pertama, koin kedua. Maka kita sambung seperti A, angka, angka. Lalu, angka, dapat. Kalau ini, gambar, angka. Yang ini, dapat. Cukup simpel ya. Lalu kita langsung masukin aja ke dalam tulisan himpunan. Jadinya, AA, AG, GA, dan GG. Oke. Setelah diagram pohon, kita akan masuk ke tabel. Sebelumnya, saya ingin memberitahu kalau menurut saya, ini opini saya sendiri ya, tabel itu menurut saya lebih gampang sih. Kalau misalnya kejadiannya udah banyak, lalu ruang sampelnya yang makin banyak, menurut saya diagram pohon itu lebih sulit. Soalnya nengoknya tuh cukup susah ya. Tapi walaupun tabel agak sedikit ribet sih buat tabelnya. Tapi menurut saya tabel itu lebih gampang. Oke, pada contoh kali ini, saya itu pakai dua dadu ya. Dua dadu. Jadi, ini ada kejadian dadu pertama dan dadu kedua. Dadu itu kan cuma ada 6 ya. Dadu kalian tidak ada yang 7 kan. Jadi, dadu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, caranya itu kalian gabungin aja seperti kayak gini ya. Saya lebih suka ke samping sih. Oke. Ke samping gini. Oke. Jadi, yang pertama ini ada satu, ada satu, dua, ada tiga, ada empat, ada lima, ada enam, ada dua tiga, dua empat, dua lima, dua enam, ada satu, tiga, dua, dan seterusnya ya. Kita udah full kan sampai sini. Kita seperti biasa tulis
sampel dalam bentuk himpunan. Jadi ada 1, tulisnya tetap sama aja, 1, 2, dan seterusnya sampai 6 ya. Silakan kalian lanjutin sendiri ya. Oke, setelah kita belajar ruang sampel, mari kita langsung masuk ke topik selanjutnya, yaitu peluang teoretik. Jadi tadi peluang teoretik itu kan rumusnya NA per NS. Jadi NA itu jumlah kasus memenuhi syarat. Ini ya, kata kuncinya memenuhi syarat. Sedangkan NS itu tadi jumlah total semua kasus. Kata kuncinya itu semua kasus. Kita langsung masuk ke contoh aja ya, biar lebih gampang mengerti. Jadi contohnya itu adalah dalam satu kotak itu ada 2 bola biru nih, dan ada 2 bola merah, serta ada 1 bola hijau. Pertanyaannya nomor 1, peluang mengambilnya bola merah. Oke, jadi kita pakai rumus peluang teoretik. Jumlah kasus memenuhi syarat. Syarat pada soal nomor 1 itu bola merah. Jadi bola merah itu dalam kotak ada berapa? Ada 2 kan? Jadi 2 per jumlah total semua kasus. Dalam satu kotak itu ada berapa bola? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Berarti jawabannya itu adalah 2 per 5. Cukup simpel ya. Lalu kita masuk nomor 2 nih. Dia peluang mengambil bola warna hijau. Kayak tadi, berarti dalam satu kotak itu ada 1 bola hijau, jadi 1 per jumlah total semua kasus itu tetap sama, yaitu ada 5. Jadi jawabannya adalah 1 per 5. Kita sudah dapat jawaban nomor 1 dan 2. Kita mau tahu nih, yang mana peluangnya lebih besar? Tentu jawabannya adalah peluang bola merah ya. Soalnya semakin besar peluang sebuah kejadian, semakin mungkin kejadian tersebut terjadi. Oke, nomor 1 itu kan 2 per 5. 2 per 5 itu kan lebih besar daripada 1 per 5. Maka peluang bola warna merah ini lebih mungkin terjadi. Karena 2 per 5 lebih besar daripada 1 per 5. Ini karena penyebutnya udah sama, jadi gampang ya nengoknya. Kita nengok aja angka yang mana lebih besar. Kalau misalnya nih, angkanya beda nih, misalnya ada 3 per 7 sama 3 per 8 deh. Oke, ini sebuah tips ya teman-teman. Jadi kita kali silang. 3 dikali 8 24. Lalu 3 dikali 7 21. Maka 3 per 7 itu lebih besar daripada 3 per 8. Oke. Dalam peluang teoretik itu ada batasan nilai peluang. Jadi batasan nilai peluang itu peluang lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Jadi rumus dalam batasan peluang ini ada peluang A ditambah peluang bukan A sama dengan 1. Oke, kita langsung masuk ke soal ya, coba. Pada pelemparan 3 koin, A itu adalah kejadian buka 1 angka. Kalian bayangkan di kepala ada 3 koin, ada 3 koin 500 perak, ada 500 perak, dan ada Garuda. Tapi ada 3, jumlahnya ada 3 nih. Dia kan tanya kejadian buka 1 angka. Jadi diantaranya itu harus ada 500 perak. Jadi kalau kalian udah bayangin, pasti ada angka, gambar-gambar, dan ada gambar angka, dan juga ada gambar angka gambar ya. Jadi peluangnya itu adalah 3 per 3 koin itu berapa? Ada 2, 1 koinnya ada 2 nih. 1 koin kan ada 2. 1 koinnya ada 2. Ada A dan G. Kalau 3 koin berarti 2 kali 2 kali 2. Berarti 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Maka P sama dengan 3 per 8. Kalau misalnya nih, dia tanya kejadian bukan buka 1 angka, maka kita langsung pakai rumus ini aja. Jawabannya adalah
Ini kan PA ditambah P bukan A. Ini dia tanya P bukan A ya, saya satu. Langsung masukin 3/8 ditambah P bukan A. Kita pindah luas. P bukan A dengan 1 kurang 3/8. 1 itu sama dengan 8/8. Kurang 3/8. Maka P bukan A ini jawabannya adalah 5/8. Cukup mudah ya kalau kalian udah tahu ini. Oke, selanjutnya setelah udah belajar tentang peluang teoretik, kita langsung masuk ke peluang empirik saja ya. Jadi peluang empirik itu rumusnya adalah PA sama dengan peluang A kali N. PA itu disebut dengan frekuensi rata. Kalau ini kan peluang A, PA ini peluang A. Kalau N itu jumlah percobaan, jumlah percobaan atau percobaan. Oke, kita langsung masuk ke contoh aja biar gampang dimengerti. Nomor 1. Pada percobaan pelemparan sebuah dadu sebanyak 300 kali, berapa harapan muncul angka 6? Jadi kita harus tahu, kita harus mengerti dulu soalnya tanya apa. Yang ditanya itu harapan, maka frekuensi harapan ya. Oke, terus diketahui N-nya ini 300 kali. 300 kali ya, jumlah percobaannya 300 kali. Lalu harapan muncul angka 6. Berarti kita harus cari peluang A-nya dulu dong. Peluang A-nya itu angka 6. Terus ini hanya sebuah dadu. Gampang ya berarti. Sebuah dadu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muncul angka 6, berarti cuma ada 1 dong. Berarti 1/6. Kalau sampelnya 6. Karena cuma 1 dadu. Maka kita bisa dapat frekuensi harapannya adalah peluang A 1/6 dikali N 300. Tinggal dicoret, maka hasilnya adalah 50. Oke, setelah kita belajar tentang peluang teoretik dan peluang empirik, kita langsung masuk ke topik terakhir, yaitu kejadian majemuk. Jadi kejadian majemuk itu ada 3. Ada kejadian saling lepas, kejadian tak saling lepas, dan terakhir kejadian saling bebas. Oke, dalam suatu cerita, biasanya kejadian saling lepas dan tak saling lepas ini biasanya itu kata kuncinya atau. Sedangkan kejadian saling bebas itu kata kuncinya dan. Jadi secara simpel, atau itu biasanya penjumlahan. Kalau dan itu biasanya perkalian. Oke? Pertama, saya akan menjelaskan tentang kejadian saling lepas terlebih dahulu nih. Kejadian saling lepas itu secara simpel, kejadian A dan kejadian B tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Maksudnya, kejadian A itu bisa terjadi, terus kejadian B tidak terjadi secara bersamaan. Begitu juga sebaliknya ya. Kita langsung masuk ke contoh soal. Sebelumnya saya ingin kasih tahu deh ilustrasi dalam diagram Venn itu seperti gimana kalau kejadian saling lepas. Ini ya diagram Venn. Jadi ada kejadian A dan ada kejadian B. Karena kejadian A ini tidak mungkin terjadi secara bersamaan, maka ini pisah ya. Dia nggak mungkin gabung jadi satu gitu. Soalnya tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Itu aja sih cara gampang untuk mengingatnya ya. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Pada pelemparan 2 buah dadu, kejadian A ini adalah kejadian buka mata dadu berjumlah 4. Kejadian B ini buka mata dadu berjumlah 9. Rumus kejadian saling lepas itu adalah P peluang A atau B, ini atau ya, peluang A atau B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B. Kita udah tahu rumusnya, kita analisis soalnya dulu. Apakah ini benar-benar kejadian saling lepas? Jadi kejadian pertama kan dadu berjumlah 4. Dadu berjumlah 4 itu berarti ada 1 ditambah 3, ada 2 tambah 2, terus ada 3 tambah 1, berarti jumlah total 3 ya. Terus kalau yang kejadian B, kejadian buka mata dadu berjumlah 9, ada 1 tambah 8. 8 kan bukan mata dadu ya, mata dadu kan cuma 6. Berarti kita langsung 3 tambah 6, 4 tambah 5, terus balikannya ya 6 tambah 3, terus 5, 4. Totalnya ada 4. Oke, jadi kejadian saling lepas ini kan, kejadian A dan B ini tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Maksudnya, apakah mungkin nomor berjumlah 4 ini, kan ada, misalnya ada 2 ditambah 2 ini,
Apakah di kejadian B ada 2 ditambah 2 juga? Nggak ada kan? Berarti ini sudah fix kejadian saling lepas. Oke, kita langsung masuk aja peluang A. Itu tadi ada 3/36, langsung ada 36 karena 2 dadu. Lalu kita sederhanakan 1/12. Peluang B ada berapa? Ada 4/36. Kita sederhanakan jadi 1/9. Kita langsung masukin terus peluang A atau B dengan peluang A ditambah peluang B. Jadi 1/12 ditambah 1/9 sama dengan ini. Kalau nggak sederhana ini gampang tadi. 3 tambah 4 36. Jadi sama dengan 7/36. Yes, jadi kita sudah menyelesaikan satu soal kejadian saling lepas. Kita langsung masuk yang kedua, yaitu kejadian tak saling lepas. Kejadian tak saling lepas ini adalah kebalikan dari kejadian saling lepas. Kejadian tak saling lepas adalah kejadian A dan B dapat terjadi secara bersamaan. Kalau yang tadi kan tidak dapat terjadi secara bersamaan. Yang ini kebalikannya. Jadi saya dapat ilustrasikan seperti kejadian A dan kejadian B ini. Ini A, ini B. Tuh. Jadi kan ada kejadian yang terjadi secara bersamaan di bagian sini ya. Yang di bagian situ disebut juga sebagai kejadian A dan kejadian B. Oke. Kita masuk ke rumusnya. Peluang kejadian A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A dan B. Kita langsung masuk ke contohnya ya. Kita analisis dulu seperti biasa. Pada pelemparan 2 dadu, kejadian A itu adalah kejadian mata dadu berjumlah 8. Berjumlah 8 berarti ada apa aja? Ada 1 juga bisa. Berarti langsung 26. Ada 35, ada 44, ada 53, dan ada 62. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang kejadian B itu kejadian buka mata dadu angkanya sama. Maksudnya di sini itu angka dua-duanya sama, yaitu maksudnya itu 11, 22, 33, 44, 55, dan 66. Berarti ada 6 ya. Oke. Nih, kita tengok nih. Yang dapat terjadi secara bersamaan kejadian A dan B. Tengok. Nih, kita tengok. Ini ada 44. Ini juga ada 44. Maka itu disebut kejadian tak saling lepas. Ini kejadian A dan B terjadi secara bersamaan loh. Jadi kita langsung masuk ke rumusnya, yaitu PA itu tadi 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5/36. Kita gak usah sederhanain. PB sedengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6/36. Kita gak usah sederhanain biar nanti akhirnya lebih gampang. Terus P, A, dan B. Kejadian A dan B. Nih ada 1 doang ya, 4. Berarti 1/36. Maka P, A atau B sama dengan PA-nya 5/36 ditambah PB-nya 6/36 dikurang 1/36. Tadi 4 sama 4 ya. Kita tambah kurang, 5 tambah 6, 11, kurang 1, 10. Berarti kejadiannya itu 10/36. Kita baru sederhanakan, bagi 2, 5/18. Hasilnya adalah segitu. Oke, yang terakhir ini adalah yang betul-betul terakhir ya. Kejadian saling bebas. Jadi, kejadian saling bebas ini berbeda dengan kejadian saling lepas dan tak saling lepas. Kejadian saling bebas ini adalah kejadian A dan kejadian B tidak saling mempengaruhi. Artinya dia tidak saling berkaitan, guys. Oke, rumusnya adalah P peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Jadi dalam soal cerita itu tadi saya katakan dan ya, peluang A dan B. Kita langsung analisis soalnya terlebih dahulu. Pada pelemparan 2 buah dadu, ada 1 warna merah. Jadi maksudnya ada 1 dadu warna merah dan 1 dadu warna biru. Ini ada warna merah dan ada warna biru. Kejadian A adalah kejadian dadu merah buka angka genap. Jadi ini warna merah, angka genap. Kejadian B adalah kejadian dadu biru buka angka 5.
Nah, tengok. Dadu merah dan dadu biru. Kejadian A dan kejadian B ini gak berkaitan dong. Soalnya dua buah dadu itu berbeda. Satu warna biru, satu warna merah. Jadi tidak saling mengaruhi. Maka kita bisa katakan ini adalah kejadian saling bebas. Kita langsung cari aja. PA sama dengan buka angka genap. Itu ada ini cuma satu jadi gampang ya. Angkanya ada 2, 4, 6. Berarti 3/6. Kalau kejadian B ada buka angka 5, berarti 1/6 aja dong. Soalnya satu dadu kan ada angka 5. Kalau saya angka 5 ada 1 aja. Kita langsung masukin rumus. P, A, dan B sama dengan PA kali PB. Ini kita sederhanain 1, 2. Berarti jawabannya adalah 1/12. Yang seperti awal video saya sudah bilang, saya akan jelaskan tentang kartu bridge. Jadi, kartu bridge itu for information ada 4 logo. Ada scope, ini scope atau biasa orang Indonesia ngomong cengkeh. Yang kedua ada heart atau hati. Ada clove atau disebut keriting. Dan terakhir ada diamond atau disebut wajik. Masing-masing logo ini ada 13 kartu. 13. Angka 13 kali 4 ada 52 kartu. Totalnya itu ada 52 kartu ya. Berarti ruang sampelnya 52. Lalu dari 13 kartu itu ada as. As itu biasa orang-orang lambangkan 1. Jadi di sini nggak ada 1, adanya as. Jadi langsung as 2, 3 sampai 10. Terus jangan lupa ada Jack, Queen, and King. Jadi as 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jack, Queen, King. 13 kartu ya. Lalu kita langsung baca soalnya aja. Dari seperangkat kartu bridge, diambil kartu secara acak. Peluang terambil kartu berwarna merah atau kartu as adalah titik. Nah, diketahui dia mau ambil kartu berwarna merah dan as. Kita langsung aja analisis dulu. Ini kira-kira apa ya? Kira-kira kejadian tak saling lepas atau saling lepas, ataupun kejadian saling bebas. Ini kita bayangkan kartu berwarna merah dan kartu as. Setiap logo itu kan ada kartu as. Maka kejadian A dan kejadian B ini bisa terjadi secara bersamaan. Tuh, dia kan terambil kartu berwarna merah. Kartu berwarna merah kan ada kartu as juga. Maka itu disebut kejadian tak saling lepas ya di sini. Kita langsung aja tulis rumusnya. Maka PA kejadian A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A dan B. Oke, sekarang kita cari dulu peluang A nya berapa. Peluang A nya itu terambil kartu berwarna merah. Kartu berwarna merah ada 2 logo nih. Ada 2 logo. Yang pertama logo heart dan logo diamond. Berarti 13 kali 2 itu 26 per sampelnya itu ada 52. Oke. Yang kedua, peluang B. Peluang terambil kartu as. Kartu asnya itu berarti setiap logo ada 1 kartu as. Oke, 1 kartu as. Berarti karena ada 4 logo, maka ada 4 kartu as. 4/52. Oh ya, saya lupa jelaskan nih. Ini ada kata kunci atau. Jadi kita bisa bilang seperti tadi, yang kata kunci atau itu hanya ada pada kejadian saling lepas dan kejadian tak saling lepas. Jadi kita langsung buang yang kejadian saling bebas. Itu gak mungkin. Yang mungkin itu kejadian saling lepas dan tak saling lepas. Oke, kita lanjut. Jadi peluang A dan B itu ada 2 ya, berarti kan kartu warna merah itu kan ada kartu A 1, yang diamond juga ada 1, berarti 2/52 ya. Lalu kita langsung aja masukin ke rumus. Peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A dan B. Hasilnya 26 kurang 4, 30 kurang 2, 28.
28/52. Kalau bisa disederhanakan menjadi 7/13. Jadi cukup simpel ya kalau kalian sudah mengerti konsep-konsep dasar kejadian tak saling lepas, dan kejadian saling bebas. Sekian penjelasan dari saya, Gwendoline dari kelas 99 mengenai penjelasan peluang sampel, peluang teoretik, peluang empirik, terus ada kejadian majemuk yang ada kejadian saling bebas, tak saling lepas, dan saling lepas. Dan saya minta maaf apabila saya ada salah dalam kata-kata dalam menjelaskan materi. Dan saya ucapkan terima kasih Bu Triwani sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa.